Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom, haleluya. Pagi hari ini kita mendapat kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidup kita sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, kesehatan, semuanya. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari saudara bawa hidupmu saat ini untuk menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Allah kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari angkat tanganmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus,
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Mari seluruh umat Tuhan sembah Dia, Yesus Tuhan. Penuhi takhta, sembah dan puji. Penuhi takhta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Oh, berdiri di tengah kami, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari semua katakan, sembah dan puji penuhi takhta, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Tamu, sembah dan puji penuhi takhta. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Amin Yesus. Ini kami anak-Mu Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta. Kami datang ke bait-Mu Tuhan, penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji.
sembah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau Tuhan, ya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya menangkan selain Kau, Yesus. Mari saudara katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwa kami Tuhan menantikanmu. Kami percaya penuh padamu. Pengharapanku di dalam-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain
Yesus, Kau yang ku percaya, yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain Tuhan selain Kau, Yesus. Mari berharap pada Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, tidak ada satu orang pun yang dapat kita andalkan selain Yesus. Tangan yang tak terbatas itu, kasih yang besar yang menebus hidupmu, Dialah yang Kau andalkan di setiap jalan hidupmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, andalan hidup kami, Yesus. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sanggup dan mau menolong hidup kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lagi dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, pada pagi hari ini kembali jemaat akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberi kekuatan baru, sukacita di dalam Roh Kudus, hingga umat-Mu ya Tuhan tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu, dan mereka bersukacita di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar mereka akan menerima kembali khotbah melalui live streaming ini, dan semua jemaat menyenangkan, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan saya akan membahas tentang jangan merasa diri kuat ya. Itu tema yang saya berikan. Sekali lagi, jangan merasa diri kuat. Kita akan baca 1 Tawarik 21 ayat yang ke-1. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Amin. Ya, puji Tuhan. Dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Daud perang tidak pernah kalah. Daud perang selalu menang. Kehidupan Daud rakyat juga militernya menjadi sangat makmur hidupnya. Itulah sebabnya Daud merasa bangga atas semua keberhasilan yang dicapainya. Di dalam hati kecil Daud sudah ada titik kesombongan, dan itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan Daud. Maka di dalam judul ini adalah Daud merasa kuat. Ini dosa kesombongan. Merasa kuat itu adalah dosa kesombongan.
Daud menghitung kekuatan militernya. Hati Daud ada kesombongan, merasa diri kuat. Itu dosa besar di hadapan Allah. Dosa kesombongan dan merasa kuat itu dosa iblis. Ya, iblis merasa kuat, memberontak melawan Allah. Jadi dosa merasa kuat dan kesombongan itu berasal dari iblis, ya. Sebab merasa diri kuat dan sombong itu sifat iblis. Orang yang merasa kuat dan sombong itu sama dengan tidak butuh Tuhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat di dalam akhirnya Daud itu menyadari kesalahannya. Ya, tapi kekuatan militer itu sudah dihitung ya oleh Daud. Maka Tuhan menghukum Daud supaya Daud jangan merasa kuat ya dan sombong dalam hidupnya. Kalau kita membaca ayat yang ke-12, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ya, Daud mendapat hukuman dan ada 3 hukuman yang harus dipilih oleh Daud. Ya, nah, yang pertama dikatakan ya 3 tahun ada kelaparan di negeri Israel. Ya, 3 bulan atau 3 bulan lari dari pedang musuh. Jadi dengan kata lain, Daud perang kalah ya sampai lari dari musuh. Atau 3 hari pedang Tuhan. Ya. Nah, yang dimaksud pedang Tuhan itu adalah penyakit sampar yang sangat mengerikan. Ya, yang harus diterima sebagai hukuman kepada Daud. Ya. Kalau kita melihat ayat yang ke-13, nggak usah dibaca. Ya. Nah, Daud itu tahu hatinya Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu mengasihi dirinya. Maka Daud pilih jatuh di tangan Tuhan, karena Daud mengenal hatinya Tuhan. Ya, Daud pikir daripada ada kelaparan 3 tahun, ya, dan lari dari musuh, ya, selama 3 hari tentu malu, ya, lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Dan Daud itu mengenal tentang kasih Allah dengan baik. Dan Daud juga mengenal hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi Daud. Ya. Nah, ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat pilihan Daud ini jatuh di tangan Tuhan, yaitu bangsa Israel ya kena penyakit sampar. Dan dikatakan di dalam ayat ini ada 70.000 orang Israel yang mati. Ini bukan jumlah yang sedikit. Ya, 70.000 orang Israel yang mati. Nah, ini menunjukkan kekuatan militer itu tidak ada artinya tanpa campur tangan Tuhan. Ya. Jadi supaya Daud ini tahu kalau tidak ada campur tangan Tuhan, dia tidak akan bisa ya menang di dalam peperangan, mengalami hidup makmur sampai pada saat itu. Ya. Maka dikatakan ya kalau Tuhan bertindak ya atau Tuhan tidak menyertai, 70.000 dalam 1 hari orang Israel mati ya. Manusia menjadi kuat, kaya, menjadi besar, itu ada campur tangan Tuhan. Maka mengucaplah syukur.
Ya, kalau saudara sangat beruntung diberkati Tuhan. Tuhan tunjukkan kekuatan Daud perang, ya, selalu menang. Itu campur tangan Tuhan. Jadi Daud perang selalu menang itu karena ada campur tangan Tuhan semata-mata. Daud menjadi besar dan kuat itu oleh campur tangan Allah. Itu bukan kekuatan Daud semata-mata. Jadi ya ini juga ya satu pelajaran bagi kita. Jangan kita memiliki ya hati merasa kuat dan sombong, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, di dalam kehidupan kita sekali lagi, jangan sekali-kali kita merasa diri kuat dan menjadi sombong seperti Daud. Ya, kalau Allah menghukum bangsa Israel sampai 1 hari 70.000 orang, itu sangat-sangat mengerikan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Ya. Tapi untuk meluruskan hati Daud, ya, yang sudah bengkok ini, yang merasa diri kuat, menjadi sombong, ya, dan nanti berakhir, ya toh, dia tidak membutuhkan Tuhan. Maka Tuhan memberikan satu pelajaran, ya, bagi Daud, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, padahal Allah itu sangat mengasihi Daud. Sekali lagi, maka Daud perang tidak pernah kalah. Hidupnya menjadi makmur. Itu karena Allah sangat mengasihi Daud. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau kita dikasih Allah, mengucaplah syukur. Kita diberkati Allah, mengucaplah syukur. Jangan merasa semuanya itu ya karena kemampuan saya, kekuatan saya, dan sebagainya. Ya. Kita melihat kasih Tuhan kepada Daud itu luar biasa. Coba baca ayat yang ke-15. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Kita melihat, ya, tulah ini penyakit sampar terus berjalan sampai ke Yerusalem, ke tempatnya Daud. Dan pada waktu itu Daud berdiri di antara ya rakyatnya. Maka waktu ya tulah itu akan memusnahkan bangsa Israel, Tuhan melihat di tengah-tengah ya rakyat itu ada Daud. Ya, Tuhan melihat Daud. Ya. Maka dikatakan menyesallah Tuhan. Betapa besarnya kasih Allah kepada Daud. Ya, mestinya Daud itu ya sebagai satu sosok pribadi yang dikasih Allah, dicintai Allah, dia selalu hidup mengucap syukur. Ya, bukan merasa ya bangga, bukan merasa diri kuat dan menjadikan dirinya sombong, dan itu nanti berakhir ya bisa melupakan Allah, ya. Jadi kita melihat waktu ya tulah itu jalan, ya penyakit sampar itu jalan, mau membinasakan orang Israel, tapi di tengah-tengah orang Israel ada Daud, maka ya tulah itu berhenti. Ya, Allah perintahkan kepada malaikat, stop, cukup sampai di sini. Dan dikatakan Allah itu menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Misalkan 70.000 bangsa Israel mati. Ya, itulah kasih Allah ya yang luar biasa. Ya. Kasih manusia itu bisa berubah, tapi kasih Allah itu tidak bisa berubah. Kasih Daud kepada Allah bisa berubah, tapi kasih Allah kepada Daud itu tidak bisa berubah. Itulah sebabnya sekali lagi waktu ya Allah melihat Daud di antara orang yang akan dimusnahkan, menyesallah Allah. Ya, inilah kasih Allah yang sangat mengasihi Daud. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, hidup ini jangan merasa diri kuat dan sombong, karena itu salah satu sifat iblis. Ya, jadi perhatikan. Ya,
Tahap yang kedua, ini juga peristiwa tentang Daud, ya. Yang akan saya bacakan di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 8 sampai 9. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Ya, puji Tuhan. Ya, Usa ini adalah sahabat dekat Daud, orang kepercayaan Daud. Ya, mati karena memegang tabut Tuhan. Ya. Usa ini orang kepercayaan Daud. Ya. Usa ini juga orang rohani seperti Daud, mengasihi Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat ada satu kecerobohan yang dilakukan oleh Usa. Tabut Allah itu adalah kudus. Ya. Tapi dijamah, dipegang ya oleh Usa. Hingga Usa mati. Ya. Karena kena hukuman Tuhan. Tuhan itu maha kuasa dan maha kudus. Usa tidak menyadari. Nah, ini berakibat kena murka Allah. Usa mati karena kecerobohannya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam hidup kita mengasihi Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan atau yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Jangan kita anggap sepele. Jangan kita ceroboh. Artinya jangan sembarangan supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Ya. Tabut Allah berisi, ya, tabut Allah ini bukan berisi benda mati. Ya, seperti patung buatan tangan manusia. Tapi tabut Allah itu berisi tabut Allah itu adalah hadirat Allah yang Maha Kudus. Ya. Nah, ini tidak disadari oleh Usa, ya, dan berakibat dia harus ya membayar dengan mahal. Ya. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 13 dan 14, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini, ya, Daud akhirnya menyadari kesalahannya, ya, atau kecerobohannya. Tabut Allah itu harus diangkat oleh para imam, ya. Tapi pada mulanya tabut Allah itu dinaikkan kereta lembu oleh Daud. Mestinya dipikul oleh para imam. Nah, ini juga satu kecerobohan, ya. Nah, sekarang Daud menyadari, maka Daud memerintahkan para imam, ya. Sekarang tabut Allah dipikul oleh para imam. Dan Daud berbaju efod, berpakaian imam, menari-nari, sangat menghormati Allah. Daud sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Manusia itu pada umumnya merasa kuat waktu hidupnya sukses. Hatinya mulai jauh dari Tuhan. Tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Semuanya diukur menurut keangkuhannya. Seperti terjadi Daud. Ya. Nah, ini ciri orang yang merasa kuat, ya, hidup dengan kekuatannya sendiri. Orang yang hidup merasa kuat, pikirannya menjadi bodoh, seperti Daud. Tabut Tuhan diangkut kereta lembu seperti mengangkut benda saja. Ya, padahal tabut Tuhan itu hadirat Allah, ada hadirat Allah, ya. Tabut Allah adalah hadirat Allah yang hidup dan berkuasa, bukan patung buatan manusia yang disembah, benda mati
tidak ada kuasanya. Maka Daud sadar akan kecerobohan dan kebodohannya. Sekarang tabut Tuhan diangkat para imam dan memberi persembahan yang sangat besar. Ya. Daud merasa yang pertama itu dia melakukan kesalahan. Ya, tapi sekarang ya dia sungguh-sungguh menyesal. Maka dia sangat menghormati hadirat Tuhan. Maka dikatakan ya, setiap langkah-langkah Daud mempersembahkan satu persembahan yang sangat besar sekali. Itu tanda bahwa Daud sangat menghormati Tuhan. Ya. Daud sendiri melepas pakaian kebesarannya. Pakaian kebesaran itu adalah pakaian seorang raja. Pakaian kebesarannya itu dilepas oleh Daud. Daud menyadari Tuhanlah raja segala raja. Maka pakaian ya Daud sebagai pakaian kebesaran Daud sebagai raja itu dilepas. Ya. Dia tidak memakai pakaian kebesarannya. Jadi seperti rakyat biasa, menari-nari di hadapan Tuhan, ya di hadapan tabut, ya. Dan Daud menyadari Tuhanlah raja di atas segala raja, ya. Daud sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati Tuhan sangat tersentuh melihat kerendahan hati Daud. Waktu Daud melepas ya pakaian kebesarannya dan menari-nari seperti seorang budak, ya, sangat merendahkan diri di hadapan Allah. Dan waktu Allah melihat tingkah laku Daud ini, hati Tuhan itu tersentuh. Ya, nah, atas kerendahan hati Daud, ya, kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan sangat memberkati Daud di dalam hidupnya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Tuhan senang pada orang yang rendah hati. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan, ya. Sebenarnya saya katakan Tuhan senang kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu seperti Tuhan Yesus. Ya, tapi orang yang sombong itu seperti iblis. Maka ya bapaknya keangkuhan, kesombongan itu adalah iblis. Bapaknya orang yang rendah hati itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi orang yang rendah hati itu seperti Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati itu bisa menghormati orang miskin. Tapi kalau orang yang ya sombong, jangan lagi menghormati. Ya, mungkin melihat saja nggak mau. Ya, nggak mau. Ya, berkata atau bergaul atau bersahabat dengan orang miskin. Tapi orang yang rendah hati itu ya bisa menghormati orang miskin. Orang yang rendah hati itu selalu bersyukur. Ya, karena orang yang rendah hati itu bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ya, tapi kalau orang sombong sebaliknya tidak bisa merasa kebaikan Tuhan. Ya, semuanya itu diukur oleh keangkuhannya. Kalau aku ada sekarang sampai pada hari ini, itu karena jerik lelahku. Ya, itu karena kepinteranku, itu karena usahaku. Ya, bukan karena Tuhan. Dari orang seperti ini nggak bisa mengucap syukur. Ya, tapi orang yang rendah hati menyadari, aku ini siapa? Ya, kalau aku nggak diberi tubuh yang sehat, aku sakit, aku sudah nggak bisa apa-apa. Nah, itulah sebabnya orang yang rendah hati selalu bisa mengucap syukur. Dia bisa merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang ada dan apa yang dia miliki itu semata-mata ya campur tangan Tuhan. Itu semata-mata Tuhan yang memberkati. Itu orang yang rendah hati. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu sangat ditinggikan karena rendah hati dan taat sampai mati. Begitupun juga orang yang rendah hati.
sangat menghormati Allah. Ya, karena dia merasa dirinya siapa? Ya. Dirinya adalah bejana tanah liat yang tidak ada dan rapuh. Semuanya itu ada campur tangan Allah. Kalau aku sampai saat ini ya bisa seperti ini, itu orang yang rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati bisa merasakan hadirat Allah. Maka orang yang rendah hati itu bebas dari rasa takut. Ya, karena Tuhan senang kepada orang yang rendah hati, maka Tuhan senantiasa menyertai orang yang rendah hati. Ya. Kalau di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Tadi saya katakan orang yang rendah hati itu bebas dari rasa takut. Karena ada hadirat Allah, ada penyertaan Allah. Nah, kalau seseorang itu tidak ada penyertaan Allah, nah kita melihat di dalam hidupnya, ya takut miskin, ya. Saya ada teman, ya orang itu sangat kaya, suaminya meninggal. Ya, jadi tinggal teman saya sendiri sebagai seorang janda, tapi janda kaya, warisannya bukan main. Ya, satu toko di Kembang Jepun saja ditawar 40 miliar. Ya, kekayaannya begitu besar. Tapi setelah suaminya nggak ada, ya perusahaannya tutup, jadi nggak kerja. Nah, karena dia merasa nggak kerja, seolah-olah nggak ada penghasilan. Padahal itu mau dihabiskan sampai kapan itu? Kekayaannya begitu besar, tapi dia takut miskin. Ya, hingga sekalipun ya uangnya begitu banyak, ya tapi kikirnya setengah mati, ngiritnya setengah mati. Karena apa? Takut miskin. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang yang hidup tanpa hadirat Allah, tanpa penyertaan Allah, hidupnya bermacam-macam ketakutan yang mengikat ya dalam hidupnya. Takut miskin, takut sakit, apalagi sekarang COVID ya. Takut kena COVID, takut sakit ya. Kalau ujung-ujungnya apa? Takut mati. Nah, tapi kalau seseorang yang ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, semuanya itu akan lenyap oleh hadirat Tuhan. Itu firman Tuhan mengatakan. Karena dikatakan, tadi yang baru dibaca tadi, Allah itu 2 Korintus 3 ayat 17, Allah itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Dalam salinan lain, di mana ada roh Allah, ada kebebasan, pembebasan, atau kelepasan. Ya. Jadi apa yang ada dalam diri kita ini? Takut miskin, takut sakit, ya takut COVID, takut mati, ya. Kalau ada hadirat Allah, semuanya itu lenyap. Ya, itu firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, hiduplah seperti Tuhan Yesus. Hidup dengan penuh kerendahan hati. Itu sangat menyukakan hati Bapa. Yesus sangat ditinggikan oleh Bapa karena Yesus adalah rendah hati. Jadi Tuhan Yesus itu merupakan salah satu tolak ukur, contoh teladan yang harus kita ikuti. Ya, bukan merasa aku bisa, aku mampu, ya. Nah, aku kuat, ya. Merasa sombong. Ini sifat iblis yang dibenci oleh Allah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Pada zaman Taurat, hadirat Allah itu ada di dalam bait suci atau ada di ruang maha suci. Ya. Tapi kita melihat pada zaman Injil sekarang ini, zaman kasih karunia ini, ya. Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, ada di mana sekarang hadirat Allah ini? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu adalah bait Allah, tidak tahukah kamu? Ya. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kalau tadi saya katakan sementara bait Allah itu ada di ruang Maha Suci. Tapi sekarang dirimu, ya, kita ini adalah bait suci Allah. Hadirat Allah ada dalam kehidupan kita, itu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang akan membinasakan kita itu akan dibinasakan oleh Allah. Maaf jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya saya berulang-ulang mengatakan saya tidak takut COVID. COVID tidak akan bisa menyentuh tubuh saya tanpa seizin Tuhan. Ya, karena pekerjaan iblis tidak akan berani menyentuh ya bait suci Allah yang kudus yang adalah diri saudara. Ya, nah ini saudara harus bisa pastikan. Seringkali kita tidak memahami firman dengan benar. Hingga kita tidak memiliki iman yang berkualitas. Hidup ini dikuasai rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, dan sebagainya. Seolah-olah kita tidak mempercayai kebesaran Allah. Kuasa dan kekuatan Allah yang luar biasa. Dia adalah pencipta semesta alam. Dan yang menciptakan kita ini manusia. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, hadirat Allah atau Roh Kudus itu ada pada manusia suci yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau saudara orang Kristen tapi tidak hidup suci, ya nggak bisa. Ya, kuasa Allah bekerja, hadirat Allah bekerja dengan nggak bisa. Kalau saudara bimbang, ya iman saudara tidak berkualitas, tidak percaya ya pada Tuhan Yesus, ya tidak bisa hadirat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, Roh Kudus itu ada pada manusia suci yang beriman pada Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara ya hidup suci artinya itu tidak hidup secara duniawi, tidak hidup secara kedagingan. Ya, kita menjaga manusia roh kita menjaga iman kita dengan baik, kita hidup suci di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman yang berkualitas. Sekali lagi, ya, di dalam kehidupan kita ini sungguh, ya, iblis tidak akan bisa menyentuh kehidupan kita. Itulah sebabnya berulang-ulang saya katakan saya tidak takut COVID, saya ini itu dan sebagainya. Ya, karena itu iman saya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Coba kita melihat satu ayat lagi, Injil Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, di sini kan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi di dalam hidup ini manusia memang tidak ada yang suci, tapi ingat Yesus naik ke salib, mati dan bangkit itu ya memberikan kesucian. Dosa ini sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Ya. Maka kebangkitan Yesus itu merupakan kehidupan baru kita. Hidup suci di dalam Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, maka dikatakan orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ya. Kalau orang melihat itu tentu hidupnya berdekatan. Kalau suaranya jauh tentu nggak bisa melihat. Kalau sekarang saya, Jason di depan saya bisa melihat Jason. Saya bisa melihat yang mungkin karena dekat. Jadi arti kata melihat itu ya adalah hidup dekat dengan Allah. Ya. Kalau kita hidup dekat dengan Allah, maka hidup dalam damai sejahtera Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Seringkali ya kita tidak hidup di dalam damai sejahtera Allah. Ya. Sekali lagi itu karena kita kurang mempercayai Allah.
Sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kita. Kita melihat tadi contoh, waktu pemusnah itu datang, tapi waktu melihat Daud ada di tengah-tengah Israel, maka dikatakan menyesalah Allah. Allah itu sangat mengasihi kita semua. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, mari di dalam kehidupan ini, ya, kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan firman Tuhan meneguhkan iman kami, memberi satu pengertian akan hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan satu contoh yang baik melalui firman. Kalau kita berhasil dan sangat diberkati oleh Allah, kita harus tetap rendah hati dan hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hidup angkuh, merasa kuat dan menjadi sombong. Dan itu adalah sifat iblis. Tetapi melalui firman-Mu, Tuhan Yesus juga memberikan satu contoh yang indah, satu contoh yang berkenan, satu contoh yang menyenangkan hati Bapa, yaitu kerendahan hati Tuhan Yesus sebagai tolak ukur yang harus kita ikuti. Sekalipun kita sangat diberkati, hidup makmur, hidup berkelimpahan, tetapi kita tetap mengucap syukur. Karena segala apa yang kami miliki itu semata-mata campur tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapa tuh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kiranya firman-Mu termeterai di dalam setiap hati semua jemaat. Terima kasih ya Bapa. Dan hamba pohon panjatkan semua ini dengan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa berkat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman kami kembali diteguhkan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.